Saya ajak kita membuka Alkitab di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-5. Kita akan membaca, kita akan belajar dan renungkan sama-sama dari ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Saudara, ini adalah khotbah yang terakhir dari seri Sharing the Light, membagikan terang dari seluruh tema kita tahun ini, yaitu bangkit menjadi terang. Dan hari ini kita akan belajar dari ayat-ayat firman yang kita baca tentang satu panggilan yang indah yang Tuhan beri buat kita semua. Tentang satu pelayanan yang disebut pelayanan pendamaian atau pelayanan rekonsiliasi. Okay, the Ministry of Reconciliation. Mari saya ajak kita semua yang ada Alkitab bahasa Indonesia, kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai dengan 21. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Saudara-saudara, di bulan Natal ini kita tentu sering mendengar pesan Natal, dan pesan Natal selalu hampir selalu mengandung satu kata kunci ini, peace, okay? Damai. Dan hari ini kita ada satu kata kunci dari ayat-ayat kita baca tadi, dalam bahasa Inggris kata reconciliation. Okay, reconciliation. Ada kaitan yang kuat antara reconciliation dengan peace, rekonsiliasi dengan damai. Sebab saudara-saudara, rekonsiliasi itu mengandung arti peperangan, pertempuran, pertikaian, perselisihan, perseteruan, permusuhan berakhir. Dan berakhir dengan pendamaian, berakhir dengan rekonsiliasi. Dua pihak yang berseteru, yang bermusuhan, berdamai kembali, sekarang mereka menjadi dekat kembali, hubungan mereka jadi baik, dan ada damai di dalamnya. Demikian juga, saudaraku, di dalam kehidupan kita semua. Kalau kita ingin punya kehidupan yang damai, saudara, satu hal, jangan sampai kita punya musuh. Okay? Jangan sampai, saudaraku, kita membiarkan permusuhan terus ada dalam diri kita. Sebab selama ada permusuhan, damai itu akan hilang dari dalam diri kita. Okay? Dan karena itu, saudara-saudara, manusia merindukan kedamaian. Saudaraku, dunia ini penuh, saudaraku ya, kita tahu, saudaraku, peperangan di mana-mana saat ini, dan orang semua merindukan kapan dunia ini bisa damai. Ya, John Lennon mengarang satu lagu yang sering kali dinyanyikan, saudaraku, waktu acara di bulan-bulan menjelang Christmas. Okay? Happy Xmas, Happy Christmas, the war is over. Ya, dia mengarang lagu itu dengan harapan, ayo akhiri pertentangan, akhiri pertikaian, supaya bisa ada damai. Nah, tetapi kita harus tahu, saudara-saudara, bahwa satu kedamaian yang akan membuat, yang sungguh-sungguh terjadi, adalah kalau berakhirnya satu permusuhan yang paling mendasar, yaitu permusuhan antara manusia dengan Allah. Nah, untuk itu, maka rekonsiliasi yang kita hari ini akan pelajari sama-sama dari firman Tuhan adalah rekonsiliasi, bagaimana pendamaian itu antara manusia dengan Allah. Nah, saya bagi tiga, saudara, hari ini pesan firman Tuhan. Yang pertama kita belajar tentang the message of reconciliation, berita rekonsiliasi. Yang kedua, the ministry of reconciliation, okay, pelayanan pendamaian, pelayanan rekonsiliasi. Dan yang ketiga adalah motivasi atau dorongan rekonsiliasi. Oke, kita mulai yang pertama, the message of reconciliation. Nah, the message of reconciliation is nothing else but the gospel itself. Berita daripada rekonsiliasi tidak lain tidak bukan adalah Injil sendiri. Nah, mari kita baca. Di dalam ayat 18 dan 19, dua kali di situ Rasul Paulus berkata tentang rekonsiliasi. Ayat 18, Paulus berkata, Allah
yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Ayat 19 dia ulangi lagi. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Saudara ingat bahwa kalau ada rekonsiliasi, pasti sebelumnya ada permusuhan, ada perseteruan. Berarti waktu Rasul Paulus berkata, Allah mendamaikan dirinya dengan kami. Dulu dia, saudaraku, ada dalam permusuhan dengan Allah. Dan saudara tahu, Rasul Paulus sendiri dalam kehidupannya dulu, dia tanpa dia mengerti, dia sudah memusuhi Allah karena dia mengejar, dia menyiksa, bahkan dia menangkap saudara orang-orang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus, pengikut Kristus. Sampai kemudian dia bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam perjalanan menuju Damaskus di Kisah Rasul pasal 9. Dan di situ saudara hidupnya berubah. Ya, di situ dia dari seorang yang membenci Kristus, yang membenci pengikut-pengikutnya, menjadi seorang yang memberitakan tentang Kristus. Jadi terjadi rekonsiliasi. Nah, tapi kemudian Rasul Paulus juga berkata, Allah juga mengadakan rekonsiliasi dengan dunia ini. Berarti dunia ini dengan Allah juga terjadi permusuhan. Dan kalau dimaksud dengan dunia, saudara-saudara, itu bukan hanya bukan sesuatu yang ini ya, dunia dalam bentuk bumi atau ini tempat kita tinggal ini, globe, okay, tetapi adalah manusia. Saudara mungkin berkata, tapi saya tidak pernah musuhi Tuhan loh. Saya tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang membenci Tuhan, yang menghujat Tuhan, yang menghina Tuhan. Memang itu orang-orang lain dan seperti itu. Dan saya tahu, saudara, ada orang-orang yang memang dalam arogansi mereka, tetapi juga dalam kebodohan mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang menghina Tuhan, yang merendahkan Tuhan, ya mencemooh Tuhan, dan mereka lakukan tanpa tahu apa yang mereka sebenarnya lakukan. Tetapi kalau kita bicara tentang bagaimana kita menjadi musuh Allah, kita jangan mulai dengan ucapan-ucapan verbal secara eksplisit. Tapi kita lihat bagaimana kita menjadi musuh Allah. Di dalam surat Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-21, Rasul Paulus menulis dengan jelas di situ. Ada satu kebenaran. Mari kita baca, Kolose pasal 1 ayat 21. Dikatakan demikian, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhi Allah, okay? Dengan apa? Hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Saudara, sekali lagi saudara mungkin berkata, saya tidak pernah mencuri, saya tidak pernah tidak pernah bunuh orang, saya tidak pernah bahkan nyakitin orang. Saudara, kita seringkali menaruh standar kebenaran Allah itu begitu rendah dan kebenaran kita terlalu tinggi. Sehingga kita sering merasa diri kita ini sudah benar. Kita sih tidak pernah mengatakan bahwa saya ini tidak ada cacat, tidak ada kesalahan. Tetapi kita berkata saya ini orang baik kok. Saya bukan orang sempurna, tapi saya bukan orang jahat, saya bukan orang berdosa. Tapi Rasul Paulus berkata dengan jelas bahwa kita dulu di dalam hati dan pikiran kita itu memusuhi Allah dengan perbuatan kita yang jahat. Nah, apa perbuatan yang jahat itu? Perbuatan yang jahat adalah segala perbuatan yang melanggar perintah Allah. Kita mungkin berkata, seperti tadi saya katakan, saya tidak pernah melakukan yang jahat-jahat di dalam ukuran manusia. Tetapi kalau kita kembali kepada perintah Allah, saudara-saudaraku, satu perintah yang pertama saja kita tahu, saudara, itu seringkali kita langgar. Yaitu kita menaruh Allah lain di dalam hati kita. Karena perintah Tuhan pertama, jangan ada padamu Allah lain. Saudara, ada satu di dalam kitab Injil, ya, ceritakan di dalam 4 kitab Injil itu ceritakan perjumpaan Tuhan Yesus dengan seorang yang dianggap sudah paling baik di masyarakat, yaitu seorang muda. Yang seringkali kita sebut dengan orang muda yang kaya. Dia ketemu dengan Tuhan Yesus, lalu dia bertanya, Guru, apa yang aku perlu aku dapat hidup yang kekal? Tuhan Yesus berkata, oh, kamu sudah tahu perintah Allah. Oke, jangan mencuri, jangan bunuh, hormati orang tuamu. Dan dia berkata, semuanya sudah kulakukan sejak kecil. Apalagi yang masih kurang? Dia merasa, saudaraku, nilainya itu mungkin sudah begitu tinggi. Coba, semua yang kau sebutkan itu syaratnya sudah aku penuhi. Apalagi yang masih kurang? Tuhan berkata, kalau engkau mau sempurna,
Ya, saudaraku, kalau engkau mau sempurna, sebab kalau kau masuk dalam hidup yang kekal, engkau harus sempurna. Ya, bukan seperti hari ini saudaraku di sekolah, oke, atau di university, engkau cukup punya nilai 50 atau 49 setengah, saudaraku, dibulatkan jadi 50. No, you have to have 100% perfect score. Kalau engkau semua sempurna, jualah hartamu, berikan pada orang miskin, lalu datang kemari ikut aku. Apa yang sebenarnya Tuhan katakan? Tuhan berkata begini, lepaskan berhala yang mengikat hatimu, yaitu kekayaanmu. Dan langsung orang itu pergi meninggalkan Tuhan dengan hati yang sedih. Saudara-saudara, dia merasa dirinya cukup baik. Tapi waktu dia bertemu dengan kekudusan Tuhan, waktu dia bertemu dengan kebenaran Allah, dia gagal, dia tahu dia gagal. Nah, karena itu, kita jangan terlalu buru-buru berkata, saya ini bukan musuh Allah, saya ini tidak pernah memusuhi Tuhan. Kita memusuhi Tuhan dengan perbuatan kita yang menurut kemauan kita sendiri. Di dalam surat Yakobus pasal 4 yang keempat, Yakobus berkata, hai kamu orang-orang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa menjadikan dirinya sahabat dunia ini, barang siapa dirinya mau hidup seperti cara dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Hanya ada dua camp, musuh Allah atau sahabat Allah. Kalau musuh Allah berarti sahabat dunia ini. Tapi kalau kita menjadi sahabat Allah, kita bisa dimusuhi oleh dunia ini. Dan saudara-saudara sekali lagi, itu tidak perlu statement yang eksplisit. Saudara-saudara tidak perlu berkata saudara membenci Tuhan, saudara musuhi Tuhan. Cintai dunia ini. Dan saudara sudah jadi musuh Allah. Saudara sudah taruh posisimu menjadi musuh Allah. Karena itu, saudara-saudara, kita harus tahu bahwa kita semua, tidak ada dari kita yang bisa lolos daripada hal ini. Kita semua tanpa kita sadar, kita sudah menaruh diri kita di dalam posisi kita menjadi musuh Allah. Kita dalam konflik dengan Tuhan sebelum kita kenal Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Saya tidak tahu dengan saudara, tetapi saya kenal beberapa orang yang lagi dalam konflik dengan orang lain. Ya, lagi sakit hati dengan orang lain, lagi nggak ngomong, saudaraku ya, lagi ya pokoknya nggak mau bicara, nggak mau ketemu, ya. Sampai ada yang nggak mau ke gereja juga, oke, karena orang itu ada di gereja. Saya sudah berapa kali ngomong, ayolah berbaik, ayolah rekonsiliasi, nggak mau, oke, nggak bisa. Dia yang salahin saya. Dia harus datang minta maaf sama saya. Saya bilang, tapi kenapa sih? Oke, ayolah berbaik. Enggak mau. Saudara mungkin ada yang seperti itu. Nah, saya beritahu. Kalau orang tua dengan anak ada konflik, itu satu hal. Suami sama istri ada konflik, itu satu hal. Rekan bisnis ada konflik, satu hal. Teman sekolah, teman kerja ada konflik. Teman flatmate ada konflik, satu hal. Dan saudara bisa membiarkan konflik itu. Dia bilang, pokoknya saya tidak mau, biar. Kecuali dia datang bersujud di kakiku minta maaf, baru kita bisa rekonsiliasi. Saudara, kalau saudara punya seperti itu, perhatikan ya, saya beritahu kepada saudara, renungkan baik-baik, why you have that attitude. Kenapa? Karena satu, saudara yakin permusuhan saudara tidak membawa dampak yang signifikan kepada diri saudara. Ya, saudara yakin itu. Makanya saudara biarkan, biar. Ayo kita perang terus, biar. Karena saudara tahu. Oke, ya, saya kehilangan satu teman, saya masih punya 999. Saya kehilangan satu saudara, saya masih punya banyak orang-orang yang baik sama saya. Itu dalam pikiran kita. Tapi kalau saudara bermusuhan dengan orang yang jauh lebih kuat, lebih powerful daripada saudara, saudara akan mikir, saya musuhan sama dia, padahal dia itu punya semua power, he can do anything to me, you know that you are in danger ya. Saudara tahu saudara dalam bahaya ya, saudara tidak bisa enteng-entengan, biar. Saya siapapun, saya paling semua, saudara tidak berani sesumbar seperti itu. Waktu saudara tahu siapa musuh saudara.
Nah, tahukah saudara, kalau kita nih bermusuhan dengan Allah dari dosa kita, karena dosa kita, tahukah saudara, kita ini bermusuhan dengan siapa? Hanya karena Allah itu tidak bisa kita lihat dengan mata kita berkata, it's easy, it's okay. No. Kita harus tahu, saudara-saudara, kita ini manusia yang lemah, kita ini manusia yang fragile, frailty, mortal. Dan kita berhadapan dengan Allah yang kekal, yang maha kuasa, yang berdaulat penuh. Saudara, untuk orang berani bermusuhan dengan pemerintah, dengan otoritas, itu sudah sesuatu yang benar-benar membahayakan dirinya. Apalagi ini bermusuhan dengan Allah. You have to think twice, even 2,000 times. Nah, karena itu, Tuhan Yesus pernah kasih satu perumpamaan di Injil Lukas pasal ke-14, ayat 31 dan 32. Dia berkata begini, kalau ada satu raja, dia lagi ditantang perang sama raja lain, lalu dia punya 10.000 tentara, musuhnya punya 20.000 tentara, dia pasti akan hitung-hitung lebih dulu. Aku bisa enggak menang sama dia. Kalau aku enggak bisa menang, lebih baik aku cepat berdamai. Sebab aku kalau berada dengan musuh yang lebih kuat daripada aku, pasti aku celaka. Saudara, kalau kita semua punya pemikiran demikian, kita akan tahu, kita tidak akan main-main dengan Tuhan. Kita tidak akan berkata, it's okay to sin. Kita akan sungguh-sungguh serius dan kita akan mencari jalan bagaimana kita bisa lepas daripada permusuhan kita dengan Allah yang jauh lebih kuat daripada kita. Nah, karena itu, rekonsiliasi antara manusia dengan Tuhan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Tuhan tidak perlu itu. Karena nomor satu, saudaraku, yang rugi manusia. Dan yang kedua, yang bersalah adalah manusia. Tetapi ayat tadi berkata, Allah mendamaikan dirinya. Allah reconcile himself dengan kita, dengan manusia. Saudara, kalau kita di dalam dunia ini, kalau ada pihak yang bermusuhan dan terjadi rekonsiliasi, biasanya itu cuma ada dua kemungkinan. Biasanya ya, satu, pihak yang bersalah datang, minta maaf, minta ampun, lalu minta berdamai. Atau kalau ada pihak ketiga yang mendamaikan dua itu. Oke? Tetapi di dalam ayat ini, dikatakan justru pihak yang disalahin. The offended party bahasa Inggrisnya. Itu yang mengusahakan pendamaian dengan pihak yang menyakiti dia. Dengan pihak yang menyalahin dia. Offended, mengusahakan rekonsiliasi dengan offender. Saudara, itu hampir kita tidak pernah temui di dunia ini. Kecuali dalam Allah kita yang penuh dengan kasih karunia. Nah, karena itu, ada berita baik yang Rasul Paulus sampaikan. Ini kami bawa berita baik. Injil itu adalah Allah. Allah yang disakiti. Allah yang dilawan. Allah yang diberontak. Justru datang dan ingin berdamai dengan pemberontak-pemberontaknya. Saudara-saudara, di mana ada cerita seperti itu? Saudara lihat film-film Tiongkok kuno, yang berani lawan kaisar, babat habis semua, saudara-saudara. Dan itu yang terjadi dan itulah dunia kita. Pemberontak harus dihukum. Tetapi ini, raja justru mengadakan pendamaian dengan para pemberontaknya. Nah, bagaimana saudara-saudara Allah mengadakan pendamaian itu? Kita lihat di dalam ayat yang ke-18, ayat 19. Lihat, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi, apa yang membuat permusuhan? Pelanggaran. Yang memperbuat pelanggaran. Dosa itu yang membuat permusuhan. Dan pertama kali kata permusuhan itu, perseteruan itu terjadi itu justru pada awal-awal saudaraku dunia ini diciptakan. Saudara baca dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Tuhan berfirman kepada ular, dia berkata gini, aku mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dengan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan keturunan engkau akan meremukkan tumitnya. Sudah ingat itu? Permusuhan terjadi, saudara-saudara. Kenapa? Karena manusia berdosa. Dosa membawa perseteruan antara manusia dengan Allah.
Dan karena itu, kalau perseteruan itu mau dihilangkan, nomor satu yang harus dibereskan adalah dosa. Urusan dosa harus dibereskan. Dan karena itu, Rasul Paulus berkata, Allah memperdamaikan dirinya dengan tidak menghitung lagi, tidak memperhitungkan lagi kesalahan. Saudara, kalau hari ini kita bicara tentang dosa, maka saudaraku itu vocabulary yang mungkin makin jarang hari ini. Karena itu saya senang Alkitab bahasa Inggris tidak pakai ESV, tidak pakai kata sin, pakai kata trespasses. Karena kata trespasses masih dipakai sampai hari ini. Oke, saudara bisa lihat pengumuman, oke, do not enter, oke, trespassers will be prosecuted. Nah, supaya saudara ngerti benar-benar apa sih dosa itu sebenarnya, supaya kita lebih ngerti lagi, supaya kita tidak lagi main-main dengan dosa, supaya kita tidak lagi not to take sin lightly. Saudara, kalau perhatikan ya, kata trespasses artinya pelanggaran. Kalau ada kata pelanggaran, pasti ada objek daripada pelanggaran, yaitu objek yang dilanggar. Apa yang dilanggar? Peraturan. Jadi pelanggaran itu berarti ada peraturan yang dilanggar, yang diterjang. Oke? Nah, tapi lebih daripada itu. Saudara perhatikan, waktu seseorang itu melanggar peraturan, bukan hanya dia melanggar peraturan, tetapi sebenarnya dia sedang melawan, dia sedang memberontak kepada yang memberi peraturan. Otoritas yang memberi peraturan. Jadi, trespasses is nothing but rebellion against authority. Pelanggaran itu adalah pemberontakan kepada otoritas. Nah, kalau Paulus ini berkata, engkau pelanggaranmu tidak diperhitungkan oleh Tuhan, itu berarti engkau waktu dulu engkau melanggar perintah Tuhan, waktu engkau berdosa, engkau sedang memberontak kepada Tuhan. Karena itu saya katakan sekali lagi, saudara-saudara, mulut kita tidak berkata, Tuhan aku nggak senang kau. No, perbuatan kita cukup untuk berkata, I rebel against you. Aku mau memberontak terhadap engkau. Dan karena itu pendamaian, perlu saudaraku dibereskan ini, kesalahan dibereskan, sehingga itu tidak ada lagi, sehingga yang bermusuhan bisa dipersatukan kembali. Dosa yang memisahkan manusia dengan Allah. Yang Yesaya saudaraku katakan kepada umat Israel, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong, telinganya tidak kurang tajam mendengar, tapi yang membuat pemisah antara engkau dengan Allahmu adalah segala dosa dan kejahatanmu. Bagaimana kita bisa kembali dengan Allah, bagaimana kita bisa berdamai dengan Allah. Dosa harus dibereskan. Nah, karena itu, Paulus berkata, dosa kita harus bereskan. Saudara, bereskan dosa ini tidak segampang kita pikir. Kita seringkali, saudaraku, tidak tahu betapa seriusnya dosa itu. Tapi kalau saudara mau tahu, saudaraku ada pemazmur yang pernah menulis satu mazmur yang menunjukkan betapa beratnya, berapa seriusnya dosa itu. Coba saudara buka dalam Mazmur 130 ayat yang ketiga. Mazmur 130 ayat yang ketiga. Di sini pemazmur berkata begini. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan siapa yang dapat tahan? Bahasa Inggrisnya, if you keep the record of our sin. Dan supaya saudara tahu ya, keep the record itu bukan hanya ingat-ingat, catat, bukan. Tapi kalau dosa itu direkod, berarti satu kali dosa itu, hukuman daripada dosa itu akan dilaksanakan. Tinggal tunggu waktu eksekusi. Dan penulis Mazmur ini tahu betapa seriusnya akibat daripada dosa itu. Karena itu dia nangis sama Tuhan. Tuhan, jangan simpen kesalahanku. Tuhan, hapuskan kesalahanku. Tuhan, jangan ada di record lagi. Tolong dihapus. Sebab kalau engkau ingat-ingat dosaku, kalau engkau perhitungkan dosaku, kalau engkau balas dosaku, siapa bisa tahan? Sebab upah dosa ialah maut. Nah, karena itu pendamaian dengan Allah memerlukan dosa itu perlu dihapus. Pertanyaannya, bagaimana dosa itu bisa dihapus? Saya ingin saudara tahu semua, bahwa untuk kesalahan itu bisa dihapus dan pendamaian terjadi, harus ada harga pendamaian.
Nah, saya mau cerita sedikit di Perjanjian Lama supaya saudara tahu. Di Perjanjian Lama kalau saudara bisa buka dalam Kejadian pasal 32, ya, buka aja. Itu ada cerita bagaimana Yakub itu dalam ketakutan karena dia akan bertemu dengan Esau. Kenapa dia takut bertemu dengan Esau? Dia ada kesalahan dengan Esau. Yaitu apa? Dia mencuri hak kesulungan dari Esau, mencuri berkat hak kesulungan daripada Esau dengan menipu ayahnya Ishak. Ya, sudah tahu itu di Kejadian pasal-pasal sebelumnya. Karena itu Yakub sampai lari dari rumah karena Esau waktu tahu berkatnya dicuri oleh Yakub, Ishak tidak mau kasih lagi pada dia berkat. Dia berkata, aku bunuh Yakub. Dan saudaraku, dendam itu dia simpan terus bertahun-tahun. Dan di Kejadian pasal 32 itu, Yakub mendengar kabar. Waktu dia baru meninggalkan rumah mertuanya, Laban, ya, dengan seluruh keluarganya, ya, termasuk ternaknya. Yakub jadi kaya, saudaraku, pada waktu itu. Dia dengar kabar, Esau lagi kejar dia dengan 400 orang. Dan saudara Yakub tahu, tidak mungkin dia bisa lawan. Nah, karena itu apa yang Yakub lakukan? Kalau saudara membaca, mari kita baca. Kejadian pasal 32, ayat 13 sampai 15. Oke. Kejadian 32 ayat 13 sampai 15. Lihat, perhatikan kalimat ini. Dikatakan begini. Kemudian diambilnyalah ada padanya suatu persembahan untuk Esau. Nah, saya senang bahasa Indonesia kali ini. Kali ini ternyata persembahan. Gift, bukan hadiah, tapi persembahan. Oke, nah persembahannya apa, saudaraku? 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina, 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina, dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina, dan 10 keledai jantan. Saudara-saudara, jangan dihitung dulu, nanti pulang ke rumah, hitung berapa itu. Saya kasih tahu ya, it's a lots and lots of money. Untuk apa Yakub itu kasih sekian banyak binatang-binatang itu? Saya beritahu, supaya Esau mau berbaik lagi dengan dia. Supaya Esau mau berkata, oke, aku ampuni kesalahanmu, mari kita berbaik kembali, engkau sudah ganti rugi dari kesalahanmu, ini aku terima. Dan sudah tahu ceritanya, Esau tolak itu. Tetapi di sini kita harus tahu satu hal, bahwa rekonsiliasi itu ada harga harus dibayar. Karena kesalahan itu harus dibereskan. Nah, saudaraku, bagaimana Allah bisa reconcile dengan kita, sementara ada urusan dosa kita? Perhatikan, Yakub bersalah dengan Esau, dia yang harus kasih harga rekonsiliasi. Dia harus bayar harga rekonsiliasi itu. Tapi waktu kita berdosa dengan Tuhan, tidak ada yang kita bisa bayar kepada Tuhan. Tidak ada yang cukup baik yang bisa diterima oleh Tuhan sebagai ganti rugi dosa kita. We cannot pay the price of reconciliation by our own. Karena itu, maka rekonsiliasi antara Allah dengan manusia tidak datang dari manusia, tapi datang dari Allah, dan karena itu Allah melakukannya di dalam Kristus. Lihat ayat 18 dan 19, 2 kali dikatakan, melalui Kristus dan oleh Kristus, di dalam Kristus. Hanya di dalam Kristus Allah bisa mendamaikan diri kita. Bagaimana caranya Allah di dalam Kristus mendamaikan kita dengan Dia? Ayat 21 kita baca. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia, dalam Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, inilah cara Allah membenarkan kita. Inilah cara Allah mendamaikan kita dengan dirinya. Yaitu Yesus yang tidak berdosa menanggung hukuman dosa kita di atas kayu salib. Di atas kayu salib itu Tuhan Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, Allah tidak pernah ingin meninggalkan manusia. Allah selalu ingin bersama-sama dengan manusia. Itu sebabnya waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, maka sebenarnya Tuhan waktu hari sore, dia ingin datang ke taman dan ingin ada fellowship, ingin bertemu dengan Adam dan Hawa.
Tapi hari itu mereka bersembunyi karena mereka sudah berdosa kepada Tuhan. Sampai Allah bertanya, Adam, di manakah engkau? Ada pemisahan karena dosa. Dan saudaraku, setelah itu tidak lama kemudian kalau saudara baca Kejadian pasal 3, apa yang terjadi? Manusia, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Terjadi perpisahan dengan Allah. Karena dosa. Dan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia menanggung perpisahan itu. Dia menanggung separation itu. Karena dosa saudara dan saya. Ditanggung di atas kayu salib. Dan karena dosa itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, maka Allah berkata, sekarang aku tidak lagi perhitungkan dosamu. Sekarang dosa itu dihapuskan. Sekarang dosa itu tidak lagi, bahasa Inggrisnya di mark. Dan saya ingin sampaikan pada saudara, bahwa bukan berarti Allah itu lupa ya dosa kita. Allah tidak bisa lupa. Tetapi Allah tidak perhitungkan lagi. Nah, saya berapa kali ketemu dengan orang yang berkata, Daniel, saya ini mau ngampuni saudara saya ini atau orang ini. Dan saya sudah berdoa, saya sudah bilang Tuhan saya ampuni dia, tapi kok saya tidak bisa lupa masih ya, saya masih ingat terus kesalahannya. Gimana ya, tolong doakan saya. Ini saya tanya lah, kamu ingin saya doain apa? Supaya kamu pikun, amnesia, gitu ya, supaya nggak ingat lagi gitu. Kan nggak mau kan? Nah, saya kasih tahu, bukan soal kamu ingat atau tidak, tapi ini kata yang bagus, count, menghitung. Kamu tidak lagi memperhitungkan kesalahan orang itu, kamu tidak lagi menuntut kesalahan orang itu. Kamu memperlakukan dia seperti dia tidak pernah bersalah kepadamu. Itu namanya kamu mengampuni. Orang selalu berkata, to forgive is to forget. Come on. Kalau saudara pegang prinsip itu, saudara tidak akan bisa mengampuni. Karena semakin saudara ingin melupakan, semakin saudara ingat terus. Yang penting adalah, tiap kali saudara ingat, saudara katakan, tapi aku sudah ampuni dia. Jadi kesalahan itu sudah tidak berlaku lagi. Tidak relevan lagi dalam hubunganku dengan dia. That is how God treat us. Kita sudah berdosa, dosa kita daftarnya panjang. Dan saudara tahu, ada satu yang simpen itu, terus untuk satu kali dia akan bawa dakwakan kita kepada Tuhan, yaitu iblis, yang disebut pendakwa kita. Tapi Allah berkata, itu semua sudah dibereskan di atas kayu salib. You and I have been reconciled at the cross of Christ. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Sekarang kita bisa datang kepada Allah, dan Allah tidak melihat kita sebagai musuh, tetapi Allah melihat kita sebagai anak-anak yang Dia kasihi. Semua karena salib Kristus. Dan karena itu, saudara, tidak ada korban lain, tidak ada persembahan lain, tidak ada harga lain untuk rekonsiliasi dengan Allah selain salib Kristus. Paulus menulis dalam surat Kolose, pasal yang pertama, ayat 19 dan 20. Dia berkata, seluruh kepenuhan Allah berdiam di dalam Dia, dalam Yesus. Dan oleh Dialah, oleh Yesuslah, Ia, Allah, memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara, kalau ingat lagu-lagu Natal, salah satu yang kita sering nyanyikan adalah Yesus itu Raja Damai. Oke? Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Apa yang dalam pengertian saudara Yesus Raja Damai? Kita mungkin bisa berkata, oh ya, dia datang membawa damai untuk manusia. Wait, kita mesti ngerti lebih dalam. Kenapa Yesus itu datang ke dunia bawa damai? Damai apa? Bukan damai, oh semuanya aman, semuanya tentram, bukan. Tapi damai yang dibawa Tuhan Yesus adalah perdamaian rekonsiliasi manusia dengan Allah. Sebab Yesus datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Sehingga kita punya sungguh-sungguh damai. Sebab apa, saudaraku, selama kita hidup dalam permusuhan dengan Allah, tidak akan pernah ada damai di dalam diri kita. Allah berfirman dalam Yesaya 48:12, there is no peace for the wicked. Dan saudaraku, dosa kita hanya bisa diselesaikan di atas salib Kristus sehingga kita bisa berdamai dengan Tuhan. Nah, kalau saudara baca ini ya, di pesan Rasul Paulus ini sesuatu yang indah. Kenapa? Karena dia mulai ayat 18, dia berkata gini, semuanya ini
datang dari Allah. Semuanya Tuhan yang mulai. Dia yang mengusahakan perdamaian, walaupun dia yang disakiti, dia yang dilawan, dia yang ditentang, tapi dia mengusahakan perdamaian itu. Karena itu saya ingin katakan sekali lagi, keselamatan itu adalah sungguh-sungguh kasih karunia Allah buat kita semua. Inisiatif daripada Allah, karya Allah yang terindah di dalam kehidupan kita. Dan hari ini saudara mengerti, mengapa Yesus disebut Raja Damai. Sebab di dalam dia, kita diperdamaikan dengan Allah. Haleluya. Yang kedua, ministry. Nah, kita lihat ayat 18 dan 19. Rasul Paulus berkata, Allah mempercayakan pelayanan pendamaian kepada kami. Ayat 18. Ayat 19, ia telah mempercayakan berita pendamaian kepada kami. Berarti pelayanan pendamaian itu, pelayanan rekonsiliasi itu adalah pelayanan yang membawa berita rekonsiliasi. Berita baik. Dan itulah berita yang tadi saya ceritakan kepada saudara. Okay, the ministry of the reconciliation is bringing the message of reconciliation, which is nothing but the gospel itself. Tapi saya ingin mulai dulu dengan ini, supaya saudara tahu. Saya tidak tahu berapa banyak saudara yang saya kenal, berapa dari saudara di sini ya, saudara sudah ikut dalam pelayanan, pelayanan macam-macam, pelayanan prison worship, pelayanan multimedia, pelayanan usher, pelayanan kom, pelayanan di kids church, macam-macam. Tapi saya beritahu pada saudara, pelayanan itu adalah pelayanan yang Tuhan kasih sebagai bagian tubuh Kristus sesuai dengan karunia yang Tuhan beri pada kita. Tapi ada satu pelayanan yang tidak tergantung dari karunia yang Allah beri pada kita. Tetapi hanya bergantung kepada kasih karunia yang kita sudah terima daripada Tuhan. Yaitu namanya pelayanan pendamaian. The Ministry of Reconciliation. This is not the ministry based on a gift, but this is the ministry based on grace. If you have received grace, you are all involved in this ministry. Kalau saudara sudah terima kasih karunia, saudara sudah terima pendamaian daripada Tuhan, maka kita semua dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan pendamaian. This is a universal ministry. Tapi kemudian Rasul Paulus menulis dalam ayat yang ke-20, saudara, itu satu istilah yang dia pakai sangat spesifik. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan gini, kami adalah utusan-utusan Kristus, ya orang yang diutus gitu ya, the sent one. Tapi bahasa Inggrisnya pakai kata ambassador. Wah, saudara-saudara, ambassador ini saudara tahu ya artinya ya. Saya mau pakai arti yang sebenarnya ya. Arti yang sebenarnya adalah seorang yang diutus oleh sebuah negara, sebuah pemerintahan untuk bertugas mewakili negara itu di pemerintah yang lain. Jadi Indonesia mengutus duta besarnya, ambasadornya ke Australia untuk dia mewakili pemerintah Indonesia di Australia. Demikian juga Australia mengutus duta besarnya, ambasadornya ke Indonesia untuk mewakili pemerintah Indonesia mewakili pemerintah Australia di Indonesia. Jadi itu arti ambasador yang benar. Jadi bukan ambasadornya parfum, ambasadornya tas, sepatu, mobil, minuman dan lain-lain. Ya, itu pengertiannya lain, saudara-saudara. Tapi ambasador itu bicara tentang satu tugas mewakili negaranya di negara yang lain. Dan Rasul Paulus berkata, kamu dipakai oleh Tuhan untuk mewakili kerajaan Allah yang mengutus kamu dalam dunia ini. Dan apa yang engkau harus lakukan? Engkau harus membawa, tugasmu adalah, tugas ambasador ini, adalah membawa berita pendamaian ini. Ya, saudara semua, sekali lagi saya katakan, apapun tugas daripada saudara, saudara semua dipanggil, ya, semua saudara dipanggil untuk tugas ini. Nah, satu hal yang saudara mesti ngerti, dan saya yakin saudara semua sudah tahu, tapi saya ingin tegaskan supaya saudara lebih terbuka lagi. Saudara, kalau kita membawa berita pendamaian, itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang belum diperdamaikan dengan Allah. Berarti orang-orang yang belum kenal Tuhan. Berarti orang-orang yang di luar sana. Karena itu kita tidak bisa terus ada di dalam
gereja saudaraku berputar-putar terus, berkutat terus seputar pelayanan di gereja. Kita harus keluar, karena orang-orang yang membutuhkan berita pendamaian adalah orang-orang di luar sana. Nah, tahukah saudara bahwa seorang ambasador, duta besar, tidak mungkin bertugas di negaranya sendiri? Setuju? Setuju? Tidak ada, saudaraku. Tidak ada itu. Duta besar selalu bertugas di negara lain. Demikian, kalau Allah manggil kita jadi duta besar, jadi ambasador, Allah tidak manggil kita untuk bertugas di dalam gereja terus, saudara. Itu baik kita melayani, saudaraku, tetapi Allah panggil kita untuk pergi keluar, mencari orang-orang yang belum kenal Tuhan. Dan disitulah kita membawa berita pendamaian itu. Right? Oke. Saudara, itu kita perlu. Saudara, semua kita dipanggil jadi duta besar. Jadi ambassador. Okay? Bukan orang-orang yang ngurusi saudaraku terus dalam gereja. Ini supaya kita mengerti. Dan tahun depan saudara-saudara kita akan lakukan lebih giat lagi. Kita akan jangkau orang-orang lebih lagi. Kita bawa berita pendamaian itu kepada teman-teman kita. Orang-orang yang belum kenal Tuhan. Nah, kemudian Rasul Paulus, saudaraku, bagian terakhir kita lihat ayat yang ke-20. Katakan apa yang dilakukan apa yang Paulus katakan kita lakukan sebagai orang-orang yang diutus oleh Tuhan membawa berita pendamaian ini. Saudara lihat, dikatakan begini, kami dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu diselamatkan. We plead on Christ's behalf, we plead, okay? We plead. Plead itu saudara-saudara memohon, okay? Minta. Jadi ada unsur minta gitu. Perhatikan, setiap kali kita pleading kepada seorang, kita selalu pleading untuk kepentingan diri kita, betul? Betul? Ya? Tetapi, saudaraku, waktu Allah mengutus kita untuk pelayanan pendamaian, waktu kita pleading dengan orang lain, waktu kita memohon orang lain, kita bukan memohon untuk kepentingan diri kita, kita memohon untuk kepentingan orang itu. We plead not for our sake, but for their sake. Bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kebaikan kita, sebab kita sudah menerima kebaikan daripada Tuhan, tapi untuk kebaikan orang itu. Kita mohon, kita minta. Apa yang kita minta? Berilah dirimu diperdamaikan dengan Tuhan. Saudara perhatikan ya, arti ini ya. Berilah dirimu diperdamaikan dengan Tuhan. Artinya apa? Sekarang, artinya engkau perlu diperdamaikan dengan Tuhan, sebab sekarang engkau menjadi musuh Tuhan. Saudara, ini satu berita yang nggak enak. Yang bisa membuat orang offended, tetapi kita jangan pernah kurangi apapun kebenaran daripada Injil. Nah, saya mau kepada saudara, supaya saudara ngerti, kita bisa jatuh dalam dua ekstrim yang berbeda, saudaraku, dalam kita merepresentasikan gospel, Injil, dan juga merepresentasikan Allah. Di satu sisi, saudara, kita bisa jatuh dalam kesalahan di mana kita berkata, God is love, God love you, God love you, God love you just the way you are. Apapun engkau lakukan, ya Tuhan mengasihi engkau. Ya, ini kita ngomong sama orang yang belum kenal Tuhan ya, yang kita sebut orang berdosa, oke? Ya, kita semua juga orang berdosa, cuman kita sudah dalam Kristus, dosa kita sudah diampuni, kita sudah dibenarkan. Tetapi saudara, orang yang belum kenal Tuhan, mereka orang berdosa yang ada di bawah murka Allah. Tapi kita berkata, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mengasihi, God love you, God love you. Oke, just believe Jesus, God love you. Seolah-olah begini, ya kamu ini orang baik, oke. Tapi ya supaya hidupmu jadi sedikit lebih baik, percaya sama Tuhan Yesus. That is a big mistake. Kenapa? Karena itu kita tidak memberitakan tentang gospel. Karena di situ, saudaraku, tidak ada gunanya Tuhan Yesus mati dari kayu salib. Jesus did not die for good people. Jesus died for sinners. Dan kalau kita berkata, you are good people, you don't need Christ. You don't need the cross of Christ. Saudara, kita mesti tahu, Allah mengasihi orang berdosa, tetapi Allah juga murka kepada orang berdosa, dan Allah siap melaksanakan hukumannya kepada orang berdosa, tapi karena dia masih panjang sabar, karena dia masih menunggu kesempatan, memberi kesempatan orang bertobat, maka dia belum melaksanakan hukuman itu. But sinners are under God's wrath. Orang berdosa itu ada di bawah murka Allah. Kita harus sampaikan, saudaraku, kekudusan Allah tidak bisa kompromi dengan dosa, dan orang yang berdosa dia ada di bawah murka Allah. That is the message of the gospel. Kita jangan membuat message gospel itu so it's nice in the people's ear.
Sekali lagi, Allah mengasihi orang berdosa, tapi Allah juga memanggil orang berdosa untuk bertobat dan percaya kepada Yesus lewat korbannya di atas kayu salib. Nah, kesalahan kedua adalah, ekstrem satunya adalah kita cuma menunjuk, kita cuma preaching about the sin. Kamu berdosa, kamu dalam hukuman Allah, kamu dosa. Seperti saudaraku Yunus, waktu dia sampai kota Niniwe, padahal Allah mengutus dia supaya Niniwe bertobat, tapi dia tidak memberitakan berita tentang pertobatan, dia cuma cerita, 40 hari lagi hancur kamu semua, Allah murka kamu, dosamu hancur kamu semua, mati kamu semua, kamu berdosa. Apakah benar mereka berdosa? Benar. Apakah benar Allah akan menghukum mereka? Benar. Tetapi jangan lupa, di dalam murka Allah, ada kasih Allah, ada panggilan Allah untuk bertobat dan diselamatkan. We have to preach both equally. Dan itulah tugas daripada the ambassadors of the gospel. Kita berkata, berilah dirimu diperdamaikan, karena Allah mau berdamai dengan engkau. Bagaimana caranya? Engkau tinggal datang, akui dosamu, minta ampun, pandang salib Kristus, dan terima pendamaian daripada Allah. Ya, nah, kita plead dengan mereka, please, you need to be saved. You need to be saved from God's wrath. Engkau perlu diselamatkan dari murka Allah. Saudara-saudara, pleading kepada orang lain untuk kepentingan mereka is not easy, kecuali kalau kita punya satu motif ini. Apa motifnya? Kita lihat ayat 18. Semuanya dari Allah yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan mempercayakan pelayanan pendamaian itu pada kami. Saudaraku, ini kebenaran yang penting. Kita hanya bisa menjadi pelayan pendamaian kalau kita sendiri sudah mengalami pendamaian dengan Allah. Kalau kita sendiri sudah mengalami pengampunan, kita bisa membawa berita pengampunan. Kalau kita sendiri tahu kita sudah selamatkan, baru kita bisa membawa berita keselamatan itu. Dan kita bisa pleading dengan orang. Kita bisa berkata, please, give yourself to be saved. Seperti itu Petrus berkata kepada orang-orang banyak pada hari Pentakosta, waktu dia berkhotbah di Kisah Rasul pasal 2. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. He pleaded to people for their sake. Karena itu, pertanyaan saya, sudahkah saudara mengalami rekonsiliasi dengan Tuhan dalam hidup saudara secara pribadi? Kalau saudara sudah, kalau saudara sungguh-sungguh mengalami keselamatan, kalau saudara ngerti sungguh-sungguh artinya gospel, ada satu tanda yang ada dalam hati kita, saudara. Tanda itu harus ada, yaitu apa? Kita juga ingin orang lain diselamatkan. That is the sign that we have understood the meaning of salvation. Karena kita mengalami kasih Kristus. Karena itu Paulus menulis dalam ayat 14. Kita akan bahas lain waktu itu, saudara. Ayat 14 katakan, sebab kasih Kristus yang menguasai hati kami. Apa motivasi kita untuk pergi menjadi ambassador of the gospel? Adalah kasih Kristus menguasai hati kita. Nah, saudaraku, ayat 14 ini menarik karena pakai kata the love of Christ compels us. Saudara tahu kata compel ya? Compel itu artinya memaksa kita. Berapa banyak saudara senang dipaksa? Nggak senang kan, saudaraku ya? Dipaksa, ayo buka Alkitab, baca aja. Oke? Nah, kita nggak senang dipaksa. Tetapi, saudara-saudara, tahukah saudara, bahwa kita ini kadang-kadang tanpa sadar, kita melakukan sesuatu yang sebenarnya kita tidak ingin lakukan, karena kita dipaksa dari hati kita sendiri. Saya di sini banyak orang muda ya, tapi di sini lihat ada bapak-bapak, ibu-ibu juga yang kelihatannya sudah cukup lama menikah. Oke, yang sudah cukup lama menikah, saya mau tanya, saudara pernah enggak berpikir satu kali ya, waktu dulu saudara pacaran, saudara berpikir, aduh, why I did such stupid thing, gitu ya, ngapain aku bela-belain ya ke rumah pacarku, nunggu dia belum datang, aku tunggu depan rumahnya, setelah dia datang aku masuk, cuman duduk, diem, ngomong, cuman pandeng-pandengan, aku, it's such stupid thing. Lalu saudara berkata, kalau aku mikir sekarang, aku tidak akan mau lakukan tuh. Nah, berarti waktu itu saudara nggak mikir, you are compelled by love. Saudara tidak mikir dari logika saudara. Dan saya beritahu pada saudara, if the love of Christ compelled us,
We can do something that logically speaking, we may say, oh mungkin aku takut. Oh, no. We will do it because the love of Christ drive us. Kita berkata, I cannot not do this. Because I love these people so much. Dan yang bisa membuat itu adalah kasih Tuhan. Kan itu saudara terima kasih Tuhan. Saudara, saya ingin tutup dengan 2 aplikasi saja. Yang pertama, saya ingin tanya kepada saudara semua. Sudahkah saudara semua diperdamaikan dengan Allah? Kalau belum, hari ini jangan keraskan hatimu. Berilah dirimu diperdamaikan dengan Tuhan. Karena keselamatan tersedia hari ini. Jangan berkata, oh coba ya aku pikir-pikir dulu minggu depan. Silakan saudara pikir-pikir, tetapi saya beritahu kepada saudara. Kalau saudara bisa ambil keputusan hari ini, ambil keputusan hari ini. Sebab saudara tidak tahu apakah hari esok masih tersedia buat saudara. Dan yang kedua, yang terakhir. Saya ingin baca dari Matius pasal 5 ayat 9. Di khotbah di Bukit Tunis berkata, berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, ini kalimat menarik. Kenapa dikatakan kalau kau membawa damai, engkau akan disebut anak Allah. Apa artinya menjadi anak-anak Allah? Saudara ingat pepatah berkatakan like father, like son? Oke? Jadi menjadi anak Allah dan menjadi serupa dengan Bapa di surga. Dan Bapa di surga kita baca hari ini. Dia yang disakiti, tapi dia yang mengusahakan pendamaian. Nah kalau saudaraku membawa damai ini, arti yang pertama. Kalau saudara hari ini disakiti oleh orang lain, saudara terima kasih Kristus, supaya saudara bisa membawa pendamaian benar. Saudara bisa menginisiasi pendamaian itu dengan orang lain. Tapi yang kedua lebih penting adalah kalau kita, saudaraku, membawa damai artinya kita membawa orang-orang lain untuk berdamai dengan Allah lewat salib Kristus, lewat pemberitaan Injil. Dan di situ kita menjadi duta-duta Kristus. Haleluya. Saudara, biarlah kita semua ambil bagian di dalam layan pendamaian ini. Saudara, hari ini Tuhan bicara kepada saudara untuk saudara mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Orang yang lama saudara ke dalam perseteruan, segera ambil tindakan. Sebab saudara tahu, di dalam pengampunan, Tuhan bisa pakai itu untuk membawa keselamatan pada diri orang lain. Saya ingin tutup dengan cerita ini. Saya baca, saudaraku, cerita ini dan hati saya tergetar. Satu ibu, ya, dia ceritakan satu siang, tiba-tiba dia di pintu rumahnya diketok dan 2 orang datang, orang tuanya sendiri, dan bawa berita. Anaknya laki-laki lagi naik sepeda, ditabrak oleh satu truk yang pengemudinya lagi dalam keadaan mabuk, drink driving. Anaknya meninggal seketika. Hatinya hancur, hatinya benar-benar sedih. Dan dia seorang Kristen, dan dia tanya kepada Tuhan, Lord, why, kenapa? Tentu dia tidak dapat jawabannya, saudaraku. Dan semakin dia bertanya, dia bilang semakin galau hatinya, sampai akhirnya dia menyerah, dia berkata, Tuhan, aku cuma minta engkau jamah hatiku. Supaya aku tidak lagi bertanya, tapi aku bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Supaya aku tahu, engkau tetap mengasihi aku. Engkau juga mengasihi anakku. Saudaraku, pelan-pelan hatinya pulih, tapi kemudian dia tergerak untuk lakukan satu hal lagi. Yaitu dia berkata gini, aku ini perlu mengampuni orang yang nabrak anakku ini. Lalu saudara-saudara dia mulai berkata, Tuhan aku ampuni dia. Dia dapat kabar dari polisi bahwa ini orangnya sudah ketangkep, sudah diadili dan disentence masuk penjara. Ya, ada di penjara. Dan dia berkata, Tuhan aku ampuni dia, tapi hatinya nggak bisa plong. Lalu satu kali dia datang ke gereja, dia dengar satu khotbah. Khotbahnya berkata gini, Allah itu begitu besar kasihnya buat kita. Kalau kita tahu seberapa besar dosa kita, maka kita tahu seberapa besar kasih Allah. Dan waktu kita tahu seberapa besar kasih Allah buat kita yang berdosa, maka kita bisa mengampuni yang lain. Orang-orang lain bersalah kepada kita. Waktu dia dengar itu, dia menangis jadi-jadi di tempat dia duduk. Dan dia berkata, Tuhan aku tahu kenapa selama ini
aku tidak bisa ngampuni orang itu sungguh-sungguh? Karena aku merasa aku ini orang baik dan dia itu orang jahat. Tetapi hari ini aku tahu, aku pun orang berdosa yang butuh pengampunan. Tuhan ampuni aku. Dan waktu saudaraku dia berdoa seperti itu, benar-benar kasih Tuhan melawat hatinya. Dan dia sekarang bisa berkata, Tuhan, sekarang aku bisa dari hatiku terdalam berkata, aku ampuni orang ini. Dia sebut namanya. Dan sejak itu dia ambil komitmen, tiap hari dia berdoa untuk orang ini, yang dalam penjara ini. Sampai satu kali, Tuhan itu gerakkan hatinya untuk tulis surat sama orang ini. Untuk tulis surat sama orang ini. Ya, jadi dia mulai tulis surat, ya. Dia pelan-pelan tulisnya, dia enggak buru-buru, dia tulis. Tapi setelah itu, dia tiba-tiba aku juga ingin belikan dia Alkitab. Jadi dia pergi ke toko buku Kristen, aku beli Alkitab. Nah, toko bukunya hari itu ada sale. Lalu dia belikan Alkitab, saudaraku yang ini ya, yang bungkusnya dari leather gini, yang sampulnya leather. Lalu penjualnya bilang gini, hey, hari ini ada ekstra ini. Kalau kamu mau, for free bisa ditulis, di-engrave nama orang yang kamu mau kasih Alkitab ini. Ini buat gift kan? Iya. Tulis nama orangnya bisa, dari siapa juga bisa kita tulis. Dia bilang, aduh, waktu dengar itu saudaraku hatinya mulai panas lagi. Tapi dia kan yang bunuh anakku. Tapi saudaraku dia berkata, Tuhan aku sudah ampuni dia. Dia berkata kepada ini shop attendant-nya, ya tulis namanya ini dari saya. Ditulis saudaraku. Kemudian dia tulis suratnya, dia telepon ke penjara. Dan penjara bilang, kalau kamu kasih ini, kamu harus lewat pendeta, saudaraku ya, chaplain ya, yang ada di penjara itu. Jadi dia kirim ke penjara itu, dikasih kepada pendetanya ini. Berapa kemudian saudaraku, satu siang, dia terima telepon dari penjara. Pendetanya telepon dia. Dia berkata gini, kamu tahu, aku benar melihat yang terjadi barusan. Waktu aku kasih Alkitab ini sama suratmu ke orang itu, yang dalam penjara itu. Dia menangis sejadi-jadinya. Banjir air mata. Kenapa? Karena dia berkata, aku belum pernah mengalami yang namanya forgiveness. Dan hari ini aku alami. Dan sudah. Dia mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Seminggu kemudian kira-kira, ini pendetanya telepon lagi. Aku mau sampaikan sesuatu sama kamu mesti datang ke sini untuk ambil ini barang. Apa itu? Ada surat dari orang yang ini, yang nabrak anakmu ini. Dia ke sana, saudaraku, dia ambil suratnya itu. Dia buka suratnya. Dia menangis, dia terharu. Ini orang cerita semua, hidupnya hancur. Benar-benar hancur, keluarganya hancur, ya semuanya dia sampai dia terlibat di dalam minuman keras karena dia benar-benar tidak punya pengharapan lagi. Tapi kemudian dia tulis, tapi karena suratmu dan Alkitab yang kau kasih, aku sekarang punya pengharapan lagi. Aku punya pengharapan dalam Kristus. Saudaraku, forgiveness. God can use our forgiveness. When we want to bring peace with others, to bring salvation to others. Maka saudara, dipakai Tuhan untuk membawa damai. Sehingga saudara tahu sungguh-sungguh apa artinya Kristus, Raja Damai. Amin.